Sorry, di sini aku terbawa suasana ya, tapi saya tuh bayangin tuh 5 anak ya, anak kandung gitu ya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Arina Tel. Jangan lupa di subscribe, like, dan share untuk menunggu cerita-cerita misteri yang lainnya. Di sini Arina akan bercerita tentang ibu bernama Andrea yang menewaskan 5 anaknya. 4 laki-laki, 1 perempuan. Penasaran? Let's go. Lahir dengan nama Andrea Pia Kennedy, Andrea Yates, lahir di Texas, Amerika Serikat, 2 Juli 1964. Andrea Yates menikah pada tanggal 17 April 1993 dengan Rusli Yates. Dia lulus di Ben Hicks School di Boston di tahun 1982. Dia bersekolah selama 2 tahun dan lulus di tahun 1986. Dia bekerja sebagai perawat di tahun 1986 sampai 1994. Akhirnya pada tanggal 17 April 1993, Rusty dan Andrea menikah. Dan mereka berdua mengungkapkan kepada tamu undangan mereka bahwa mereka akan mempunyai anak sebanyak-banyaknya yang disediakan oleh Tuhan dan alam. Akhirnya si Andrea dan si Rusty ini mempunyai anak ya, 4 anak laki-laki dan 1 perempuan. Jadi semuanya totalnya 5. Yang bernama Noah, John, Paul, Luke, dan Mary. Andrea yang hobi jogging dan berenang, setelah mempunyai anak yang kedua, dia tuh dirasa sama teman-temannya tuh semakin tertutup ya. Jadi dia semakin tertutup, terus anaknya tuh sekolahnya dipindahkan ke homeschooling, jadi sekolahnya di rumah, kan semakin tertutup jadi. Karena faktor ekonomi di tahun 1997, Andrea dan Rusty ini ya, itu pindah ya ke Houston. Mereka tinggal di trailer. Setelah itu, si Rusty ini membeli bus 350 kaki, lebarnya dan luasnya itu ya, untuk dijadikan rumah. Lah, di sini nih, di bus ini nih ya, mereka mempunyai anak 4 tuh di sini. Lah, kan si Rusty sama si Andrea ini beli busnya sama orang yang bernama Michael. Michael ini kebetulan pengkhotbah ya. Dia tuh pernah berkhotbah kalau bagaimanapun, kalau ibunya itu tidak baik, anak-anaknya itu akan masuk ke neraka. Nah, iya, karena si Michael berkhotbah seperti itu, si Rusty itu tetap menyaringnya kan, gak langsung masuk ke otak aja nih. Tetapi beda dengan si Andrea ya, istrinya. Dia tuh mendengar khotbahannya itu dimasukkannya tuh ke otak banget. Jadi ini psikologisnya tambah terganggu. Setelah anaknya yang lahir yang keempat, Andrea Yates ini sering mendapatkan bisikan-bisikan setan, bisikan-bisikan iblis yang mendesaknya agar dia membunuh anak-anaknya. Tambahkan terganggu ya, sininya psikologisnya ya. Udah dia pernah sebelum nikah tuh dia udah pernah keganggu kan gara-gara dia putus cinta sama mantan pacarnya. Setelah itu malah ini ketemu sama pengkhotbah yang gak jelas ya, kasarannya seperti itu. Terus selanjutnya ini ya, dia mempunyai upaya untuk bunuh diri. Kronologis yang pertama, pada tanggal 16 Juni 1999, disebut Rusty, Andrea ini tiba-tiba tuh gemetaran kan, terus menggigit-gigit tangannya itu kan, jari-jarinya digigit-gigit gitu. Terus akhirnya, singkat cerita, si Rusty ini membawa Andrea tuh ke rumah sakit. Dan di rumah sakit, dokter mendiagnosis bahwa Andrea mempunyai gangguan depresi utama. Terus si Andrea ini pada tanggal 24 Juni ini dikasih resep obat sama dokter, tetapi tidak ditebusnya. Dia tuh pokoknya, udahlah aku pulang rumah aja, mungkin karena biaya ya, ekonominya itu ya. Lah, di rumah itu kumat lagi tuh. Dia, anak-anaknya dia tuh nggak dikasih makan. Dia seolah-olah tuh udah ngasih makan banyak anak-anaknya, padahal dia tuh nggak ngasih makan anak-anak. Terus juga si Andrea ini mesti mengupayakan untuk bunuh diri kan. Dia udah ngambil pisau kan, ditaruh di leher kan.
Untung si Rusti ini ya, si suaminya ini mengetahui, langsunglah diambilnya terus pisaunya langsung dibuang. Daripada mengambil resiko kan, si Rusti itu kan akhirnya membawa Andrea itu ke rumah sakit. Dia berobat selama 10 hari di sana, terus ya keadaannya sudah mulai membaik ya, tidak ada halusinasi lagi, tidak ada untuk kemauan untuk bunuh diri ya kan. Akhirnya itu si Andrea itu sembuhlah seperti sedia kala ya. Dia tetap beraktivitas setelah sembuh tuh seperti berenang, jogging, pokoknya seperti Andrea yang sebelumnya ya, yang sebelum depresi. Semakin membaiknya Andrea, semakin membaiknya pula ekonomi di keluarga tersebut ya. Akhirnya si Rusti ini membeli rumah untuk mereka tinggali bersama Andrea dan keempat anaknya. Suasana di keluarga happy, senang, riang jadi satu ya. Ya, dia udah menemukan lah ini arti kebahagiaan. Tetapi di situ juga Andrea tetap minum obat ya, obat depresinya dia, takutnya tuh kambuh lagi. Nggak disangka setelah dia pindah ke rumah baru, dia hamil lagi dan memaksa si Andrea itu berhenti minum obat. Nah, di sini nih titik awal dari semuanya terjadi. Udah depresi, nggak pernah minum obat, dengan 4 anaknya yang semuanya laki-laki, mungkin yang namanya anak-anak ya, rewel dan lain-lain kan. Dia merasa bekerja sendiri di rumah, menjadi ibu rumah tangga, dia sepaneng, dia depresi kan. Udah gitu dia terus bawaan hamil kan, namanya orang hamil ya, mungkin mual, apa-apa. Di sini nih depresi lagi dia kan. Pada tanggal 30 November 2000, si Mary akhirnya lahir ke dunia. Anak kelimanya ini ya. Lahir kan dia tambah ini ya, beban ya. Udah anaknya tambah banyak kan. Udah gitu tanggal 12 Maret ayahnya meninggal dunia. Mentalnya kembali kena lagi ya. Psikologisnya kembali kena lagi. Aduh, jadi tambah stres dia. Karena juga ayahnya meninggal dunia. Akhirnya dia tuh pada bulan Maret setelah bapaknya meninggal itu kan akhirnya dirawat lagi ya ke rumah sakit. Karena si Rusti itu khawatir ya terjadi apa-apa. Terus dia kembali lagi ya meminum obat ya. Walaupun obatnya itu ditolaknya, makanan itu ditolaknya, pokoknya segala macam ditolaknya. Tetapi kan dia dibawa ke rumah sakit. Jadinya akhirnya dia tuh sembuh kembali. Setelah boleh pulang oleh psikiater dan dokternya, dia tuh diberi wacana ya, pokoknya kamu jangan stres-stres, pokoknya enjoy aja, jangan dibikin sepaneng, jalani aja kehidupan, tetap aja minum obat biar kamu tuh tambah sehat. Yang kedua, di sini tragedi tentang pembunuhannya. Pada tanggal 20 Juni 2001, Rusti berpamitan kepada Andrea untuk berangkat bekerja. Si Rusti ini khawatir ya, karena dia kan bekerja, si Andrea takutnya sendirian di rumah melakukan hal-hal yang tidak benar ya, seperti dia tuh kepengen membunuh dirinya sendiri. Dia bekerja tidak cuma bekerja aja ya, sebelum bekerja dia tuh tetap khawatir ya. Dia tuh memerintahkan ibunya si Rusti ini tuh untuk datang untuk menemani Andrea, karena takut Andrea melakukan hal-hal yang tidak diduga. Sebelum berangkat bekerja, si Rusti ini telepon ibunya suruh nemenin si Andrea dan anak-anaknya di rumah. Tetapi belum sampainya ibunya menemani Andrea dan anaknya di rumah, si Rusti ini udah pergi bekerja duluan kan. 1 jam sebelum ibunya sampai di rumah Andrea, apa yang coba yang terjadi? Andrea mengisi bak mandi, mengisinya sampai penuh, dan mulai melakukan menewaskan kelima anak. Setelah mengisi bak mandi, si John, anak kedua, dibopongnya dibawa ke kamar mandi, ya kan? Kepalanya dipegang, ditenggelamkannya sak badan-badannya kan. Tenggelamkannya kan. Menurut cerita Andrea, anaknya tuh sempat menolak, tetapi saking kuatnya tangan Andrea, dia tenggelamkan dan akhirnya tewas. Akhirnya anak yang kedua tewas. Setelah meninggal dunia, diambilnya lagi anak ketiga, si Paul kan, dibawanya ke kamar mandi kan, ditenggelamkannya lagi kan, sampai diteken sampai tewas. Ini anak yang ketiga yang ditenggelamkannya.
Setelah itu diambilnya lagi anak keempat kan, si Lukas itu diambilnya lagi kan, ditenggelamkannya lagi. Coba tuh, nggak mikir apa itu si Andrea tuh, nggak mikir ditenggelamkannya kan, diteken kepalanya sampai meninggal. Coba akhirnya anak kedua, ketiga, dan empat tuh meninggal dunia ya di bak itu. Terus dengan santainya dia tuh menaruh anaknya yang ketiga meninggal di situ tuh ke tempat tidur, dijejerinnya itu, dijejerin itu. Oh my god. Nanti di situ juga. Setelah ketiga anaknya itu meninggal, kan di bak mandinya itu kan airnya mesti tumpah-tumpah tuh. Airnya kan habis ya setengahnya itu. Diisinya lagi airnya. Habis penuh, diambilnya itu anaknya yang terakhir, yang cewek sendiri itu. Ditenggelamkannya kan, ditekennya. Namanya bayi kan ya, nggak bisa apa-apa lagi kan. Meninggallah di situ. Walaupun terdengar suara nangis anak kecil ya, kayak minta tolong. Lah, ini nih didengar sama anak pertamanya nih. Si Noah tuh dateng nih. Si Noah yang anak pertama tuh dateng nih. Dateng kan. Mom, ada apa? Intinya kan ada apa? Si Mary kok menangis? Terus langsung ibunya tuh langsung magang Noah kan. Langsung Noah dibawa ke kamar mandi lagi, ditenggeliminya kan. Tapi namanya kan dia paling gede ya. Dia udah berontak kan, udah berusaha ambil nafas kan. Kata Andrea seperti itu ya. Tetep yang namanya anak kecil tekan lagi sampai dia tuh sampai berulang kali ya mempertahankan dirinya tuh kan si Noah kan. Akhirnya tetap nggak bisa juga, akhirnya meninggal. Walaupun udah berapa kali si Noah tuh bertahan hidup dengan cara kepalanya tuh diangkatnya supaya bisa nafas. Ya ampun, nggak bisa bayangin itu anak kandung semua meninggal semua. Dengan kondisi di situ bak mandi yang penuh dengan urin dan mutahan-mutahan anak-anaknya yang sebelumnya itu meninggal. Menurut kesaksian si Andrea, si Noah itu pas terakhir sebelum detik-detik meninggal itu sempat bilang sama ibunya ya, I'm sorry mom, I'm sorry. Mungkin maksudnya Noah, kalau aku punya salah, maaf ma. Karena di sini si Noah ini anak pertama ya, dia udah gede, udah tahu ya. Mungkin pikirnya dia udah punya salah, dia minta maaf. Mungkin dia bilang kayak gitu tuh supaya ibunya itu biar melepasin dia ya, biar gak nenggelumin dia. Sorry di sini aku terbawa suasana ya, tapi saya tuh bayangin tuh 5 anak ya, anak kandung gitu ya, gimana apalagi si Noah itu sempet dia mempertahankan ya. Jadi di sini Arina juga bayangin, kalian bayangin ya coba gimana itu kasihannya si Noah ya, dan berjuangnya si Noah tuh untuk hidup. Setelah berhasil membunuh kelima anaknya, si Andrea itu cuma duduk termenung dan dia mengambil telepon ke polisi. Beberapa kali telepon ke polisi nggak diangkat, akhirnya diangkat juga dan cuma bilang tolong ke rumah saya. Setelah telepon polisi, dia telepon ke suaminya si Rusli. Dia telepon pokoknya, Rusli tolong datang ke rumah. Emang ada apa? Tolong datang ke rumah. Emang ada apa? Maafkan aku. Maksudnya apa? Kata si Rusli kayak gini. Pasti anakku meninggal nih. Gak biasa-biasanya si Andrea bilang kayak gini. Aku yakin itu, kata Rusli. Selama pengakuannya, Andrea bilang, ya memang aku bukan ibu yang baik untuk anak-anakku. Andrea akhirnya singkat cerita dipenjara seumur hidup. Setelah dia dikasih hukuman seumur hidup, ternyata nggak cuma di situ saja ya.
ada sidang lagi dan mengundang psikiater dan dokter. Dan psikiater dan dokter itu menjadi saksi bahwa sebenarnya si Andrea tuh punya gangguan jiwa dan sebenarnya harusnya tuh tidak dihukum seumur hidup tetapi dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Menurut kalian, cerita dari ini semua gimana? Apakah karena kebanyakan anak, si Andrea jadi stres? Atau bagaimana? Tulis di komen di bawah ini. Sekian cerita tentang Andrea Yates yang menewaskan kelima anaknya. Apabila terjadi kesalahan dalam bercerita, Arina mohon maaf. Terima kasih telah menonton Arina. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, and share, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.